pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Sebelum malaikat Israel diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas mengambil nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan khusus kepada malaikat Jibril. Pesan ini menjadi penanda bahwa momen tersebut sangat istimewa dan memerlukan perhatian khusus dari para malaikat yang terlibat. Hai Jibril, jika kekasihku menolaknya, laranglah Israel melakukan tugasnya. Sungguh berharganya manusia yang satu ini, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang terbaring sakit, tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara seorang yang berseru mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Tanya orang tersebut. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk sambil berkata dengan sopan, maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian Fatimah kembali menemani Nabi Muhammad yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, tidak tahu, sepertinya orang baru karena baru sekali ini aku melihatnya, tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah anaknya itu hendak ia kenang. Ketahuilah wahai putriku, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia, dialah malakul maut, kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut pun masuk ke dalam rumah kemudian menghampiri Rasulullah. Sebelum itu Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril. Wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata malaikat Jibril. Tapi hal itu ternyata tidak membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lega. Matanya masih dipenuhi kecemasan. Engkau tidak senang mendengar berita ini wahai kekasih Allah? Tanya malaikat Jibril memastikan. Rasulullah kembali bertanya, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak wahai Jibril. Jibril menjawab, jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar bahwa Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata malaikat Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Sayyidah Fatimah memejamkan matanya. Sayyidina Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu ya Jibril? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinganya. Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Sementara keadaan di luar pintu rumah Rasulullah, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai kebiruan. Ummati, 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 ummatku, ummatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia yang paling mulia yang memberi sinaran itu. Menurut jumhur ulama, sebagian sakit dari sakaratul maut seluruh umat Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dilimpahkan kepada beliau. Betapa mendalam cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan di akhir kehidupannya hanya kita yang ada dalam fikirannya. Betapa sakitnya sakaratul maut itu, tetapi sedikit sekali dari kita mengingatnya, bahkan untuk sekedar menyebut mengagungkan panggilan nabinya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dinanti di hari kiamat, umat yang terbaik, umat yang paling dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, juga kita dapat mengunjungi makam beliau di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin.